Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rinda Fitriani dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Pendidikan Matematika semester 5. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bilangan bulat dan pecahan. Nah, di sini kita akan membahas tentang bilangan bulat terlebih dahulu, di mana kita akan belajar tentang pengertian bilangan bulat, macam-macam bilangan bulat, sifat-sifat bilangan bulat, dan operasi hitung bilangan bulat. Nah, pengertian dari bilangan bulat itu sendiri yaitu bilangan bulat positif atau bilangan asli, bilangan nol, dan bilangan negatif. Bilangan bulat digambarkan pada garis bilangan sebagai berikut ini, di mana titik tengah merupakan bilangan nol, dan sebelah kanan bilangan nol ada bilangan positif yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan di sebelah kiri bilangan 0 ada bilangan negatif yang terdiri dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Kemudian di dalam bilangan bulat juga termuat bilangan cacah, bilangan asli, bilangan genap, bilangan ganjil, dan bilangan prima, di mana bilangan cacah itu sendiri merupakan bilangan yang dimulai dari bilangan 0, yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan bilangan asli merupakan bilangan yang dimulai dari 1, yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan genap merupakan bilangan yang habis dibagi 2, yaitu 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Sedangkan bilangan ganjil merupakan bilangan yang tidak dihabis dibagi 2, yaitu 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Sedangkan bilangan prima merupakan bilangan asli yang hanya habis dibagi dengan bilangan 1 dan bilangan itu sendiri, yaitu contohnya seperti 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada operasi hitung bilangan bulat. Nah, pada operasi hitungan bilangan bulat ini ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Nah, di dalam penjumlahan dan pengurangan berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Kemudian ada A dikurangin B sama dengan A ditambah negatif B. Kemudian negatif A ditambah negatif B sama dengan negatif dalam kurung A ditambah B. Selanjutnya ada A dikurangin negatif B sama dengan A ditambah B. Nah, itu untuk penjumlahan dan pengurangan. Sedangkan dalam operasi bilangan bulat perkalian dan pembagian yaitu berlaku A dikali B menjadi AB, A dikali negatif B sama dengan negatif AB, negatif A dikali B sama dengan negatif AB, negatif A dikali negatif B sama dengan AB. Itu untuk perkalian. Sedangkan untuk pembagian yaitu A dibagi B sama dengan A per B, A dibagi negatif B sama dengan negatif A per B, negatif A dibagi B sama dengan negatif A per B, negatif A dibagi negatif B sama dengan A per B. Nah, perubahan tanda operasi perkalian dan pembagian yaitu bilangan bertanda sama jika dioperasikan dengan perkalian atau pembagian akan menghasilkan bilangan positif, dan bilangan berbeda tanda jika dioperasikan dengan perkalian atau pembagian menghasilkan bilangan yang bernilai negatif. Sedangkan operasi penjumlahan dan pengurangan tidak mengenal perubahan tanda. Kemudian ada sifat-sifat operasi bilangan bulat yang terdiri dari sifat komutatif, sifat asosiatif, sifat distributif. Nah, yang pertama yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Pada penjumlahan berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contohnya itu 4 ditambah 8 sama dengan 8 ditambah 4, menghasilkan 12. Dan dalam perkalian berlaku A dikali B sama dengan B dikali A. Contohnya 4 dikali 8 sama dengan 8 dikali 4, menghasilkan 32. Kemudian ada sifat asosiatif atau pengelompokan. Pada penjumlahan berlaku A ditambah dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A tambah B tambah C.
Contohnya itu seperti pada berikut ini, yaitu 4 ditambah dalam kurung 5 ditambah 6 sama dengan dalam kurung 4 ditambah 5 ditambah 6 yang menghasilkan 15. Dan pada perkalian berlaku A dikali dalam kurung B dikali C sama dengan dalam kurung A dikali B dikali C. Contohnya itu ada 4 dikali dalam kurung 5 dikali 6 sama dengan dalam kurung 4 dikali 5 dikali 6 yang menghasilkan 120. Kemudian yang terakhir ini ada sifat distributif atau sifat penyebaran, yaitu yang pertama ada perkalian terhadap penjumlahan, berlaku A dikali dalam kurung B ditambah C akan sama dengan dalam kurung A dikali B ditambah dalam kurung A dikali C. Contohnya 2 dikali dalam kurung 3 ditambah 4 sama dengan 2 dalam kurung 2 dikali 3 ditambah dalam kurung 2 dikali 4, yaitu menghasilkan 14. Tuh. Kemudian perkalian terhadap pengurangan sama kayak penjumlahan gitu. Berlaku A dikali dalam kurung B dikurangin C sama dengan dalam kurung A dikali B dikurang dalam kurung A dikali C. Contohnya 5 dalam kurung 5 dikali dalam kurung 7 dikurangin 6 sama dengan dalam kurung 5 kali 7 dikurangin dalam kurung 5 kali 6 menghasilkan 5. Nah, di sini ada contoh soal dari bilangan bulat, yaitu dalam kompetisi matematika setiap jawaban benar diberi skor 4, salah diberi skor -2 dan tidak menjawab -1. Dari 50 soal yang diberikan, Sinta menjawab benar 35 dan salah 9. Skor yang diberikan Sinta adalah, nah, di sini kita akan menjawab dari contoh soalnya ya. Diketahui bahwa Sinta menjawab benar 35 dan menjawab salah ada 9. Maka soal yang tidak dijawab oleh Sinta yaitu 50 dikurang, kita mengelompokkan dulu 35 dan 9, ya kan. 35 ditambah 9 kan 44. Jadi soal yang diberikan dikurangin soal yang dijawab oleh Sinta, yaitu ada 6 soal yang tidak terjawab. Nah, kemudian kita mencari skor yang Sinta dapatkan, ya kan. Nah, skornya itu pertama kita mencari nilai benar. Nilai benar tadi skornya 4, sehingga 35 dikali 4 sama dengan 140. Kemudian nilai salah tadi skornya -2, dimana Sinta mendapatkan 9 soal yang salah ya. Jadi 9 dikali -2 sama dengan -18. Dan yang tadi Sinta tidak menjawab ada 6 soal. Jadi 6 soal dikali dengan -1 sama dengan -6. Total skor keseluruhan dari Sinta yaitu 140 ditambah -18 ditambah -6 sama dengan 140 dikurangi 24 sama dengan 116, sehingga Sinta mendapatkan skor 116. Nah, kemudian kita masuk dalam materi bilangan pecahan. Di sini kita belajar tentang pengertian pecahan itu sendiri apa dan sifat-sifat dari bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan sendiri yaitu bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B dengan B tidak sama dengan 0, di mana A disebut pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Penyebut tidak boleh sama dengan 0 karena pembagian dengan 0 tidak terdefinisi. Kemudian di sini ada sifat-sifat bilangan pecahan. Nah, bisa kalian lihat bahwa di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sifat-sifat bilangan pecahan ya. Yang pertama itu A per B sama dengan AC per BC, di mana B dan C tidak sama dengan 0.
Kemudian ada negatif A per B sama dengan A per negatif B, sama saja dengan negatif A per B di mana B tidak sama dengan 0 gitu. Kemudian ada A per B dikali C per D sama dengan A kali C per B kali D di mana B dan D tidak sama dengan 0. Kemudian ada A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C sama dengan A kali D per B kali C di mana B dan C tidak sama dengan 0. Kemudian ada A per B ditambah C per B sama dengan A ditambah C per B di mana B tidak sama dengan 0. Nah, berikutnya ada A per B dikurangin C per B sama dengan A dikurangin C per B di mana B tidak sama dengan 0. Berikut ada contoh soal dari bilangan pecahan, yaitu pekerjaan membangun sebuah warung dapat diselesaikan oleh Pak Dio dalam waktu 30 hari, sementara dengan Pak Ruslan dapat menyelesaikan dalam waktu 20 hari. Jika mereka bekerja sama, maka waktu yang diperlukan untuk membangun warung adalah, cara menjawabnya yaitu diketahui Pak Dio dapat menyelesaikan sebuah warung dalam 30 hari, artinya dalam setiap harinya pekerjaan warung yang dapat diselesaikan yaitu sebanyak 1/30 bagian. Sedangkan Pak Ruslan dapat menyelesaikan pekerjaan yang sama dalam waktu 20 hari, artinya dalam setiap harinya pekerjaan warung yang dapat diselesaikan oleh Pak Ruslan yaitu 1/20 bagian. Sehingga jika mereka berdua bekerja bersama-sama, maka banyaknya bagian warung yang dapat dikerjakan yaitu 1/30 dari Pak Dio ditambah 1/20 dari Pak Ruslan, yaitu mendapatkan 1/12 bagian. Artinya pekerjaan tersebut akan selesai dalam waktu 12 hari. Nah, mudah kan ya untuk mempelajari bilangan bulat dan pecahan? Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video dari awal sampai akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.